Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustina Sukmawati, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih zakat. Yang pertama, fikih ibadah. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan pengertian fikih ibadah secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilmi, artinya ilmu, dan al-fahm, artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seseorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, maksudnya berakal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas toharoh. Toharoh ada dua macam, yaitu toharoh secara lahir dan toharoh secara batin. Toharoh secara batin ialah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat. Hal ini dilakukan dengan bertaubat yang bersungguh-sungguh dari seluruh dosa dan maksiat, serta membersihkan hati dari kotoran syirik, keraguan, iri hati, dendam, dengki, dan sombong. Hal ini dilakukan dengan bersikap ikhlas, santun, jujur, rendah hati, dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah dalam semua niat dan semua amal kebaikannya. Nah, sedangkan toharoh secara lahir ialah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh dalam bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis, hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya yaitu ada 3. Yang pertama ada najis ringan atau najis mukhallafah. Yang kedua ada najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang ketiga ada najis berat atau najis mukhalladzah. Selanjutnya, dasar hukum taharah. Adapun dasar hukum taharah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutahharah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Secara umum, pembagian toharoh dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh nisiyah. Toharoh maknawiyah meliputi toharoh hati dan rohani, sedangkan toharoh nisiyah meliputi toharoh badan dan jasmani. Selanjutnya ada toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah atau toharoh kolbu adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh. Selanjutnya ada toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah atau toharoh badan atau jasmani adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik kecil maupun besar, najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu, dan menghilangkan hadas besar, kita harus mandi besar. Tata cara toharoh. Yang pertama tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Kita tidak tahu akan hal-hal yang memaksa atau bersuci dengan cara tayamum, misalnya tidak ada air bersih dan suci. Nah, atau adanya penyakit di anggota wudhu yang dilarang terkena air oleh dokter. Maka jalan bertayamumlah yang tepat dalam bersuci. Selanjutnya ada sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Kemudian menurut istilah syara adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun pendapat para ahli fikih, sholat adalah
ucapan-ucapan dan gerakan tubuh yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam yang dimaksudkan sebagai peribadahan kepada Allah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Dasar hukum sholat. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat tanpa terkecuali, baik ia dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan lapang ataupun sibuk. Perintah sholat ini didasari firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in", yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya, syarat-syarat dan rukun sholat. Syarat-syarat sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah syarat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, seperti Islam, berakal, atau baligh, suci dari haid, nifas, serta telah mendengarkan ajakan dakwah Islam. Syarat sah sholat ada suci dari 2 hadas, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu baina surroh warukbah, antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah jami ba'diniha illa wajha wa kafiin, semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selanjutnya, menghadap kiblat. Mengerti kefarduan sholat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah. Yang terakhir, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan ini secara pasti, tidak ragu-ragu. Tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi bahwa puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri, dan semisal sehari penuh dari terbitnya fajar sidik hingga terbenamnya matahari dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada syarat wajib dan sah puasa. Adapun syarat seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa adalah yang pertama, Islam. Orang kafir tidak berkewajiban untuk berpuasa karena puasa adalah sesuatu ibadah, sedangkan orang kafir bukanlah ahli ibadah, karenanya tidak berkewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, berakal, sedangkan orang gila tidak wajib berpuasa. Selanjutnya ada baligh. Orang yang berusia 15 tahun yang telah ada tanda-tanda baligh yang lain seperti keluar mani bagi laki-laki atau keluar darah haid bagi perempuan yang berumur sekurang-kurangnya 9 tahun, maka anak-anak tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya, mampu berpuasa. Orang yang lemah karena terlalu tua atau sakit dapat membawa mudorot pada dirinya dengan sebab berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar syadik. Artinya, pada malam harinya, dalam hati telah berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Adapun puasa sunat boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, muntah dengan disengaja. Yang kedua, ragu. Yang ketiga, haid atau nifas. Yang keempat, murtad. Yang kelima, berubah niat. Yang keenam, bersetubuh dengan disengaja. Selanjutnya, haji. Haji asal maknanya
adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara yang sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam arti lain, haji menurut bahasa atau etimologi berarti sengaja atau pergi menuju sesuatu yang diagungkan. Menuju sesuatu tempat secara berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut para pakar hukum Islam, menurut Ibnu Al-Humam mengatakan haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para fikih lain mengatakan bahwa haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu dan pada waktu tertentu. Maksud dari tempat-tempat tertentu adalah Ka'bah di Mekah, Syafa dan Marwah, Musdalifah dan Arafah. Perilaku tertentu adalah ihram, tawaf, sya'i, wukuf. Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan kewajiban yang tergolong al-ma'lum min ad-din bin ad-daruhah, sehingga barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Selanjutnya ada syarat-syarat haji. Adapun syarat-syarat haji adalah sebagai berikut. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan haji ataupun umroh. Selanjutnya berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib karena tidak mengerti apa yang harus ia kerjakan. Selanjutnya ada baligh. Baligh artinya sudah menginjak kedewasaan. Seandainya ada anak-anak yang belum baligh mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajibnya haji maka dianggap sah, namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika dia mampu. Selanjutnya ada merdeka. Pengertian merdeka di sini adalah setiap orang Islam yang tidak dalam kekuasaan orang lain, misalnya budak. Tetapi setelah melaksanakan haji dan umroh kemudian ia merdeka, maka wajib melaksanakan haji sekali lagi. Selanjutnya ada istihoa atau mampu. Maksudnya dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan diwakilkan orang lain, di samping beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti biaya pulang pergi dan menggunakan angkutan yang pantas. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus dalam pelaksanaan haji yang apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Mengenai rukun haji, terdapat beberapa pendapat di kalangan imam mazhab, yaitu menurut golongan mazhab Hanafiyah, rukun haji ada 2, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Sedangkan menurut jumhur ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa rukun haji itu ada 4, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf di ziarah, dan sya'i antara Safa dan Marwah. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji adalah ketentuan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi syahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan membayar dam. Di dalam wajib haji ini terdapat perbedaan pendapat di antaranya. Menurut ulama Syafi'iyah, wajib haji terdiri dari ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melempar jumroh ulo, jumrah wusta, jumrah aqobah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ketika ihram.
tawaf wada. Sedangkan menurut Hanafiyah, wajib haji terdiri dari sya'i antara Syafa dan Marwah. Ada mabit di Musdalifah walaupun sebentar sebelum fajar di hari 10 Zulhijjah. Melempar jumroh akobah, tahallul atau bercukur, memendekkan atau memotong rambut, tawaf wada. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah ada murabahah, mudorobah, dan wadiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu yang artinya menguntungkan. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama, yaitu secara jujur. Sayyid Sabiq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui. Nah, sedangkan Hasbi As-Siddiqi menganggap bahwa murabahah adalah menjual barang dengan keuntungan tertentu. Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islam. Dasar hukum murabahah terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akharuna yaduruna fil ardi yabtaghuna minal fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mereka mencari sebagian karunia Allah. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah Su'aib. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasa fihinal barokatan al-bai'u ila azalin wal muqaradatan wa khotal buro bi syairinal baiti la lil bai'i. Artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tunai, mudorobah, dan mencampur dengan jawawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syu'aib. Kelas selanjutnya ada mudorobah. Mudorobah dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain sebagai pengusaha untuk menjalankan suatu aktivitas usahanya. Sedangkan dalam ilmu fikih, mudorobah didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja daripada pihak lain. Dasar hukum mudorobah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi Laisya alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah Suhaib, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasa fihinal barokah al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa ikhlatal burri bisyairi lil baiti la lil bai'i, yang artinya Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tunai, mudorobah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan tanggan, bukan untuk dijual. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mudorobah. Secara umum, mudorobah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh yaitu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudorobah muqayyadah
disebut juga dengan istilah prestige mudorobah atau spesifik mudorobah. Nah, spesifik mudorobah adalah kebalikan dari mudorobah mutlakoh. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Nah, jadi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal dan memasuki jenis dunia usaha. Syarat-syarat mudorobah yaitu ada syarat akidani dan ada syarat modal. Dasar hukum wadiah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an taudal amanati ila ahliha wa ija hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha aliman yazakum bihi innallaha kana sami'an basiron. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menempatkan hukum di antara manusia supaya kamu menempatkan keadilan. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya hadis riwayat Al-Baihaqi. Manis tadi wadi'atan fala dimana alaihi. Artinya, siapa yang dititipi wadiah, maka tidak ada tanggungan atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pembahasan selanjutnya masuk ke fikih zakat. Nah, jadi zakat menurut asal dari kata zakata, berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Sedangkan secara bahasa berarti nama, kesuburan, toharoh atau kesucian, barokah atau keberkahan, dan berarti juga taziah, mensucikan. Penjelasan secara harfiah mengerucut kepada pengertian zakat sebagaimana proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Menurut Yusuf Kordawi, artinya zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Nah, jadi semuanya digunakan dalam Quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, kata dasar zakat berarti bertambah dan bertumbuh. Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan menumpukannya dengan berbagai kebajikan. Dasar hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dibuktikan dengan salah satunya adalah dilaksanakannya perintah zakat oleh umat Islam. Nah, zakat adalah wajib, fardu, atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, zakat ini termasuk adalah kategori ibadah wajibkan sebagaimana sholat, haji, dan puasa yang telah diatur tata caranya secara rinci dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, zakat ini merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dasar hukum zakat ada di dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi,
Khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi inna sholataka sakanun lahum wallahu syami'un ali. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Taubah ayat 103. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat nafs atau zakat jiwa, yang sering juga disebut dengan zakat fitrah. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta adalah harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu yang telah ada dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu, seperti mata uang, emas, perak, binatang ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini seperti buah-buahan dan biji-bijian. Selanjutnya, zakat fitrah. Zakat fitrah yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadan yang difardukan. Zakat fitrah dikeluarkan 2 hari sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, jadi zakat fitrah yang dikeluarkan setiap orang adalah 1 sah atau 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi bahan makanan pokok. Ya, ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi qaribi wal kharimina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan minallah innallaha alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.